Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Surya Tegar, NRP 58. Saya Juliana Kristiana, NRP 32. Saya Aktar Madani, NRP 39. Baik, kita langsung saja kepada materinya. Untuk pertama, di awal-awal kita bahas sedikit latar belakang. Di sini kita memperhitungkan basis data rumah sakit kita buat semir mungkin. Kita sudah mengambil beberapa sampel dan melihat banyak referensi di web, dan kita mengambil irisan lalu kita improvisasi dari kita sendiri untuk menambahkan fitur yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan langsung ke ERD-nya saja. Ini Berikutnya untuk eksplorasi database, yang pertama ada fungsi. Jadi yang pertama ini kami menunjukkan pasien yang diperiksa oleh dokter pada waktu tertentu. Dan ini merupakan penugasan nomor 2. Jadi yang pertama kita membuat fungsi namanya get info rekam medis pasien. Kemudian untuk input parameternya ada ID pasien dan juga tanggal berkunjung. Kemudian fungsi ini juga bisa menampilkan res notice apabila ID pasien tidak ditemukan. Berikut merupakan contoh outputnya. Jadi di sini pasien yang bernama Steve diobati oleh dokter Michel dan juga Yohan. Kemudian yang kedua, ada fungsi untuk menunjukkan obat yang pernah diberikan kepada seorang pasien oleh dokter tertentu. Ini merupakan penugasan nomor 3. Kami membuat fungsi bernama tampilkan info resep pasien dan dokter. Kemudian untuk ID, untuk parameter inputnya ada ID pasien dan juga ID dokter. Ini untuk outputnya, di sini untuk pasien Steve, dia menerima obat inhaler bronchodilator dan juga paracetamol. Selanjutnya adalah prosedur. Yang pertama adalah prosedur isi resep. Prosedur ini digunakan untuk mengisi data tabel resep di mana obat yang disarankan oleh dokter tersebut ke pasien. Untuk prosedurnya sendiri meminta parameter pasien ID, dokter ID, obat ID, banyak obat, dan tanggal beli. Dari prosedur ini, setelah kita menginsertkan ke tabel resep, kita akan update ke stok obat supaya stok obatnya bisa berkurang. Itu ada contohnya kalau isi resep di mana pasien ID 2, dokter ID 3, obat ID 1, dan banyaknya itu 2. Kemudian prosedur yang selanjutnya adalah prosedur untuk memesan rawat inap. Prosedur ini digunakan untuk menginsertkan data ke tabel rawat inap. Untuk parameter sendiri meminta ID pasien dan ID ruang. Yang dimasukkan ke tabel rawat inap adalah ID ruang, ID pembayaran, status selesai, tanggal masuk, dan tanggal pulang. Untuk ID pembayarannya sendiri kita cari dari join dari ID pasien tersebut. Contohnya pasien rawat inap dari pasien ID 2 sama ruangnya itu ruang 1. Prosedur selanjutnya adalah prosedur ganti kelas rawat inap. Ini digunakan untuk pasien tersebut kalau mau ganti kelas atau ganti ruang. Parameter yang diminta adalah pasien ID, ruang ID. Ruang ID itu ruang yang baru ya. Sama tanggal datang itu tanggal ganti kelasnya. Yang kita lakukan adalah kita cari ID pembayarannya dulu. Kemudian setelah itu kita cari harga dari ruangnya itu. Kemudian kita update rawat inapnya untuk menjadi status selesainya true. Sama tanggal pulangnya itu ya tanggal dia ganti kelasnya itu. Setelah itu kita update pembayaran supaya harganya bertambah sesuai harga dia menginap di ruang yang lama. Nah, kemudian kita insert rawat inap yang baru, ID ruangnya, ID ruang yang baru, ID pembayaran ya. Saya yang kita cari tadi, status selesainya false, yang masih tanggal datang, tanggal pulangnya 0. Itu tanggalnya pasien ID 2 mau ganti ke ruang 7. Tanggalnya itu 2016-425. Yang terakhir ada prosedur untuk mengakhiri rawat inap. Kalau pasiennya tersebut sudah selesai, sudah pulang dari rawat inapnya, kita meminta parameter pasien ID sama tanggal pulang aja. Yang kita lakukan itu mencari ID pembayaran sama ID rawat inapnya. Kemudian dapat kita update rawat inapnya, statusnya menjadi true, tanggal pulangnya kita isi tanggal pulang parameter tadi. Sama kita update pembayaran ya. Jumlah pembayarannya itu ditambah sama harga dari menginap. Selanjutnya, prosedur selanjutnya ada menambahkan data rongsen pada pasien tertentu. Nah, ini insert prosedur ini digunakan untuk insert ke tabel rongsen. Parameter yang dibutuhkan ada ID pasien, ID dokter, nama rongsen, dokumentasi rongsen, tanggal rongsen, harga rongsen. ID pasien sama dokter ID dokter itu digunakan untuk mencari ID rekam medis. Kemudian setelah kita mendapatkan, langsung kita insert ke rongsen aja. ID rekam medis, nama rongsen, dokumentasi rongsen, tanggal rongsen, sama harga rongsen. Kemudian kita update di tabel pembayaran supaya jumlah harganya itu bertambah sesuai harga rongsennya itu. Ya, itu contoh dari insert rongsen. Kemudian ada penyelesaian pembayaran seorang pasien. Jadi prosedur ini digunakan untuk kalau dia mau menyelesaikan pembayaran habis berobat atau habis pulang rawat inap.
dia meminta ID pasien, ID staff, sama tanggal pembayaran. Yang pertama kita lakukan adalah mencari ID pembayaran, kemudian kita tinggal update pembayaran, ID staffnya, ID staff, tanggal pembayarannya itu tanggal pembayaran, status selanjutnya menjadi true. Terus selanjutnya ada histori rekam medis. Ini sesuai dengan notifikasi yang diberikan nomor 1. Histori rekam medis itu hanya meminta parameter nama pasien. Setelah kita melakukan nama pasien, kita mencari ID pasiennya, kemudian kita melakukan looping untuk mencari beberapa ID rekam medis dari pasien tersebut. Setelah itu kita dapat mendapatkan dokter yang menangani pasien tersebut, tanggal dia datang berobat, data rekam medisnya, kita juga bisa melihat data rongsen dan data obatnya. Dan itu ada histori rekam medis dari pasien bernama Steve. Kemudian yang selanjutnya ada menunjukkan list pembiayaan yang harus dibayarkan pasien rawat inap. Ini sesuai studi kasus nomor 4. Yang kita minta pasien parameternya itu hanya nama pasien ya. Dari nama pasien kita mendapatkan ID pasien, kemudian kita mencari ID pembayaran sama harga total dari ID pasien tersebut. Kemudian kita lakukan looping untuk mencari beberapa ID rekam medis dari ID pembayaran. Nah, kita dapat mendapatkan harga konsultasi dari dokter yang menangani pasien tersebut, harga dari obat, sama harga dari rongsen. Kemudian dari ID pembayaran kita dapat mendapatkan harga dari kelas yang diinap dari dia, kalau dia rawat inap. Yang itu biaya rawat inap dari pasien bernama Steve, sama total yang harus dibayar. Kemudian ada mengadil data rekam medis pada tabel rekam medis. Misalnya saja dokter ingin menambahkan beberapa diagnosis pada pasien tersebut. Untuk parameter yang diminta adalah ID pasien, ID dokter, sama data rekam medis yang baru. Kita mencari dari ID dokter sama ID pasien, kita mencari data rekam medis sama ID rekam medisnya. Kemudian kita tinggal update data rekam medisnya untuk menambahkan data yang baru. Itu contohnya. Yang selanjutnya adalah trigger. Ada mengotomatiskan pembuatan ID pembayaran pada tabel pembayaran saat menambahkan data rekam medis. Jadi saat kita insert ke tabel rekam medis, jika masih ada pembayaran yang seharusnya false dari pasien tersebut, ID pembayarannya akan auto ketambah dari ID pembayaran tersebut. Jika misalnya tidak ada yang satu seharusnya false, dia akan membuat insert baru di tabel pembayaran, kemudian insert ID pembayarannya itu ke rekam medis. Selanjutnya dan mengotomatiskan menambahkan harga pada pembayaran saat pasien membeli obat. Jadi kalau kita insert ke resep itu jumlah harga di tabel pembayaran itu auto bertambah sesuai harga obat tersebut. Selanjutnya ada trigger untuk menghapus delete record data dengan ID pembayaran. Nah, kalau misalnya kita menghapus baris data di tabel pembayaran, data yang berhubungan dengan tabel tersebut di tabel rekam medis, rongsen, tabel resep itu, sama tabel rawat inap itu akan terhapus semua. Di sini ada indeks. Untuk yang pertama, memberikan indeks pada ID pasien dan nama pasien pada label pasien. SQL Analyst belum temukan indeks, itu adalah query yang kita bikin yang menghasilkan execution time 0,75 ms. Lalu kita buat indeks dan kita menjalankan query yang sama dan menghasilkan execution time 0055 ms, di mana 0020 ms lebih cepat. Selanjutnya memberikan indeks pada ID dokter dan nomor dokter pada tabel dokter. SQL Analyst belum adanya indeks menghasilkan execution time 0,48 ms. Lalu setelah kita membuat indeks dan menjalankan query yang sama, menghasilkan execution time besar 0034 ms, yang dimana jauh lebih cepat dari sebelum adanya indeks. Lalu kita coba menambahkan indeks pada ID obat di tabel obat untuk mencari data obat dengan ID obat tertentu, dimana sebelum adanya indeks menghasilkan execution time 0,95 ms, dan setelah kita buat indeks dan menjalankan query yang sama menghasilkan 0,49 ms, yang lebih cepat dari sebelum adanya indeks. Lalu kita membuat indeks pada kolom status lunas untuk mencari data pembayaran yang belum lunas. Lalu kita ada query-nya sebelum adanya indeks, lalu execution time-nya dihasilkan ada 0,75 ms. Selanjutnya, setelah kita buat indeks dan menjalankan query yang sama, menghasilkan execution time 0,31. Lalu ada indeks di tabel rekam medis untuk menambahkan data rekam medis yang terkait dengan dokter tertentu pada tanggal pengunjungan tertentu. Berikut adalah query-nya dan menghasilkan execution time 0,55 ms sebelum adanya indeks, dan setelah adanya indeks menjadi 0,37 ms. Untuk optimasi query di sini, kita melihat pada penggunaan indeks pada beberapa kolom agar explain analysis program kami dapat berjalan lebih cepat. Pada data unik seperti ID pembayaran, ID dokter, ID rekam medis, dan ID pasien, kami menggunakan indeks S, sedangkan nama dokter dan nama pasien kita menggunakan indeks biasa yang menghasilkan. Selanjutnya kita kalian untuk menjawab soal nomor 5 menunjukkan ruang inap yang sedang ready, dan kita juga menambahkannya sebagai optimasi query. Berikut adalah query kami. Kita mengambil data ID ruang, nama ruang, kapasitas, lalu kita menghitung jumlah kelas rawat inap yang tersedia, lalu kita mengelompokkan ruang, ID ruang, lalu tabel kelas, kolom kapasitas, lalu tabel kelas, kolom ID kelas. Terus kita memakai
order by kelas, ID kelas, ascending. Berikut adalah outputnya, dan kita expand analyze menghasilkan execution time sebesar 0,639 ms. Lalu kita coba untuk optimasi query dan kita menghilangkan order by, lalu menghasilkan execution time sebesar 0,436 ms. Dari sini kita bisa lihat bahwa optimasi query bisa dalam query kita sendiri. Nah, kesimpulan dari database ini kedepannya bisa berguna untuk memberikan layanan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat. Sekian dari kelompok 6, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.